Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari didorong beberapa faktor. Faktor pendorong interaksi sosial dapat berasal dari dalam maupun dari luar individu. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ada 6. Yang pertama adalah simpati, yang kedua empati, yang ketiga imitasi, yang keempat identifikasi, yang kelima sugesti, dan yang keenam adalah motivasi. Oke, kita bahas yang pertama, simpati. Simpati merupakan proses ketertarikan seseorang kepada pihak lain berkaitan dengan perilaku atau penampilan seseorang. Simpati muncul berdasarkan dorongan perasaan. Simpati mengarahkan perasaan seseorang pada ekspresi kekaguman, kesenangan, dan kedekatan. Sebagai contoh, sekelompok orang mengagumi salah satu calon bupati. Mereka beranggapan calon bupati tersebut memiliki kelebihan dan kepiawaian lebih baik jika dibandingkan calon bupati yang lain. Oleh karena itu, mereka mendukung calon bupati tersebut dalam pilkada. Yang kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah emosi seakan mengalami kondisi yang dirasakan orang lain. Empati menimbulkan keinginan membantu orang lain sesuai kemampuannya. Sikap empati perlu dikembangkan agar seseorang memiliki sikap peduli sosial yang tinggi. Dengan sikap peduli sosial, seseorang atau kelompok dapat berinteraksi dengan pihak lain tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonomi, agama, ras, suku bangsa, dan golongan. Kondisi ini dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah imitasi. Apakah kamu pernah melihat seseorang berpakaian seperti seorang artis? Perilaku tersebut merupakan contoh imitasi. Imitasi menunjukkan kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Imitasi dapat berdampak positif atau negatif bagi individu atau kelompok. Imitasi dapat mendorong individu berbuat positif jika sumber imitasi adalah orang-orang baik. Sebagai contoh, seorang anak meniru cara berpakaian ibunya yang sopan dan berperilaku anggun. Sebaliknya, imitasi dapat mendorong individu untuk berbuat negatif jika sumber imitasi adalah orang-orang yang bersifat negatif dari sudut pandang masyarakat. Sebagai contoh, remaja mengendarai sepeda motor dan melakukan balap liar karena meniru adegan film atau sinetron. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi menunjukkan kecenderungan atau keinginan seseorang menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi bersifat lebih mendalam jika dibandingkan imitasi. Proses identifikasi didorong keinginan belajar dari pihak lain yang patut diteladani. Contoh identifikasi adalah misalkan seorang remaja belajar menyanyi dan menari karena mengagumi Michael Jackson, bahkan sampai operasi plastik agar mirip seperti Michael Jackson. Yang kelima adalah sugesti. Sugesti merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Sugesti belum tentu diberikan oleh orang lain, tetapi dapat berasal dari diri sendiri. Sugesti dapat dilakukan melalui saran, kritik, dan atau tindakan serta perilaku. Contoh sugesti adalah misalkan seseorang langsung membeli sampo seperti yang diiklankan di layar televisi. Orang tersebut tersugesti jika ia menggunakan sampo yang diiklankan, niscaya rambutnya akan indah dan lembut. Yang keenam adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan. Motivasi bisa muncul dari diri sendiri ataupun orang lain. Motivasi yang muncul dari orang lain menunjukkan orang lain memberikan dorongan dan semangat agar seseorang mampu memperbaiki kualitas diri. Contoh motivasi dari diri sendiri adalah keinginan memperoleh nilai tinggi menyebabkan peserta didik giat belajar kelompok. Adapun contoh motivasi dari orang lain yaitu kepala desa memberi semangat kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian.
Bentuk motivasi yang diberikan kepala desa antara lain mengadakan pelatihan, membantu penyediaan bibit padi yang unggul, dan penyediaan mesin untuk pengairan sawah. Oke, sekian pembahasannya mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.